Selamat malam pemirsa, Maluku Antar Nusa kembali menjumpai Anda malam ini Sabtu 10 Juni 2017. Beragam topik berita menarik sesaat lagi akan kami sampaikan untuk Anda. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Terbawa banjir, seekor buaya masuk pemukiman warga. BPBD Kota Ambon himbau warga waspada bencana. Informasi tadi akan kami rangkai dengan informasi lainnya, termasuk berbagai aktivitas umat muslim dalam menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Bersama saya Febrianti Latihamalo, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Seekor buaya sepanjang lebih dari 2 meter masuk ke pemukiman warga di Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Buru Selatan, Jumat pagi. Warga yang takut anak-anak mereka menjadi korban langsung membunuh buaya tersebut. Banjir bukan saja membawa material sampah seperti kayu dan lumpur, namun juga hewan liar. Hal itu dijumpai di Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Buru Selatan. Akibat hujan deras beberapa hari belakangan ini, seekor buaya dengan panjang lebih dari 2 meter masuk ke pemukiman warga Jumat pagi. Buaya itu bersembunyi di salah satu rumah warga. Namun beberapa warga memergokinya dan kemudian membunuh buaya tersebut. Warga khawatir anak-anak mereka menjadi korban keganasan buaya itu. Warga mengaku saat banjir, buaya yang mendiami salah satu sungai di Desa Masnana sering naik ke pemukiman warga untuk mencari ikan. Buaya ini sempat mengendap di salah satu masyarakat Desa Masnana punya rumah. Nah, ketika buaya ini dia sampai di sini, pas kebetulan tetangga daripada keluarga yang di sebelah ini melihat dia sudah ada di samping rumah. Nah, dari situlah dia mulai adakan perlawanan dengan tetangga yang di sebelah. Panjang dan lebarnya buaya ini kalau panjangnya berkisar 2 meter lebih. Ernest mengatakan masih banyak buaya yang menghuni sungai di desa mereka. Tidak jarang buaya-buaya itu naik ke darat untuk berjemur atau mencari makan. Dari Namrole, Buru Selatan, Ernest Stasi Jawa melaporkan. Kerusakan jalan di sejumlah titik di Kota Bula, Seram bagian timur mulai diperbaiki pemerintah Kabupaten Seram bagian timur. Perbaikan dilakukan terutama pada sejumlah ruas jalan yang berlubang untuk menyongsong arus mudik lebaran tahun ini. Jalan di sejumlah titik di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur yang berlubang secara bertahap diperbaiki pemerintah setempat. Perbaikan dimulai di ruas jalan menuju Desa Sesar. Ruas jalan ini memang ramai dilalui pengendara karena menjadi salah satu akses utama keluar masuk Kota Bula. Perbaikan dilakukan dengan menutupi lubang-lubang pada ruas jalan tersebut menggunakan semen. Perbaikan tersebut dilakukan atas kerjasama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram bagian Timur dengan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Seram bagian Timur dan Satpol PP setempat. Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram bagian Timur, Dedi Fort, mengatakan perbaikan sejumlah ruas jalan di Kota Bula yang berlubang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara saat melintasi jalan tersebut, terutama saat mudik lebaran nanti. Selain memperbaiki ruas jalan menuju Desa Sesar, pihaknya juga akan memperbaiki ruas jalan yang berlubang. Kita kerjasama dari di SPU, kerjasama dengan Lantas, sama dengan Satpol PP, sama Dinas Perhubungan, kerjasama untuk memperbaiki jalan ini dalam rangka antisipasi untuk mudik pada saat lebaran nanti. Ini di semua Kota Bula diperbaiki, Bang? Ya, dalam Kota Bula ruas jalur umum, jalan nasional yang banyak saja yang ditutupi, dan ada jalur kabupaten yang dalam Kota Bula yang ditutupi juga, sama sudah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram bagian Barat menargetkan semua lubang di setiap ruas jalan dapat ditutupi sebelum masuk musim mudik lebaran. Namun target tersebut dapat tercapai bila cuaca mendukung. Dari Bula Seram bagian Timur, Mansyur Boynau melaporkan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Ambon,
Personel rekreasi menghimbau warga kota untuk waspada terhadap bencana. Intensitas curah hujan yang tinggi 3 hari terakhir mengakibatkan longsor dan menelan korban jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon mengimbau warga untuk waspada terhadap bahaya longsor maupun banjir, mengingat intensitas curah hujan masih sangat tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Ambon, Ronald Reklansi, mengingatkan warga yang tinggal di lereng-lereng gunung terus meningkatkan kewaspadaan. Hujan yang terjadi selama 3 hari terakhir telah mengakibatkan longsor di kawasan RT 04 RW 004 Karangpanjang dan mengakibatkan 1 korban jiwa. Lekransi mengaku untuk mengantisipasi potensi bencana yang terus mengancam, BPBD Kota Ambon berkoordinasi dengan TNI Polri, Tagana maupun Basarnas. BPBD mendistribusi bantuan tanggap darurat seperti terpal maupun karung untuk mengamankan kawasan-kawasan rawan longsor. Lekransi mengakui sejak kemarin malam BPBD telah mengevakuasi 2 keluarga yang terancam longsor di kawasan RT 04 RW 004 Karangpanjang. Di Kota Ambon terdapat 4 titik rawan longsor yang perlu diwaspadai, antara lain kawasan Kebun Cengkeh, Batu Gajah, Lata maupun Skip. Ini terus menghimbau masyarakat ya untuk terus meningkatkan kewaspadaan terkait dengan potensi ancaman kerentanan longsor ini ya, karena hujan ini dengan intensitas sedang sampai tinggi ini sangat mengancam masyarakat yang berada di daerah-daerah lereng seperti begini. Jadi kita sudah melakukan koordinasi dengan Dan Ramil ya, Pak Dan Ramil dengan timnya dan juga dengan pihak Polres untuk melakukan langkah-langkah pencegahan di lokasi-lokasi yang diduga dan dinilai berpotensi untuk longsor. Jadi seperti yang kita lakukan, teman-teman sementara mengamankan daerah tebing di lokasi RT 04 ya, RT RW 00404 Kelurahan Karpan yang tadi malam ada korban jiwa di sini. Komandan Koramil Sirimau Mayor Eko Pujiwardoyo mengakui personilnya siap diturunkan untuk membantu pihak-pihak terkait untuk tanggap darurat kebencanaan. Kemarin malam, 5 personil diturunkan membantu evakuasi terhadap korban. Organisasi TNI ya, terutama kita sebagai aparat teritorial ya, selalu melindungi masyarakat di sekitar kita, di wilayah kita masing-masing. Dari para kota kita harus wajib turun tangan di lapangan untuk menangani bencana yang ada, baik banjir, patah longsor dan yang lainnya. Bekerja sama dengan aparat instansi terkait, BPBD maupun Basarnas maupun dari Tagana Kota Ambon. Melki Latusaule, Sarles Polaman melaporkan. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Yustini Pau membantah telah menelantarkan pasien. Yustini Pau mengatakan penanganan pasien atas nama Kristo Immanuel tak sesuai dengan standar operasional prosedur. Kasus dugaan penelantaran pasien sempat viral di media sosial dan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Pasien rumah sakit atas nama Kristo Immanuel usia 2 tahun yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Haulusi Ambon Rabu lalu sempat menjadi viral di sosial media. Penanganan Kristo Immanuel yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Haulusi Ambon, kata Yustini Pawa, telah sesuai protap. Saat menjalani perawatan, pasien diobservasi untuk menstabilkan kondisi. Namun pihak orang tua pasien dengan alasan sendiri mau mengeluarkan anaknya dengan alasan pelayanan di rumah sakit tidak maksimal. Pasien sebelumnya menderita demam dan panas tinggi serta muntah-muntah dan diare. Oleh dokter spesialis anak, pasien harus diobservasi selama 6 jam untuk memastikan kondisi pasien untuk rawat jalan atau rawat inap. Pihak orang tua pasien tetap bersikeras untuk mengeluarkan anaknya dari rumah sakit dengan alasan tertentu. Menyikapi persoalan tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Haulusi Ambon menyayangkan sikap dari orang tua pasien atas tindakannya mengeluarkan anaknya dalam kondisi dirawat yang sempat menjadi viral di sosial media. Padahal penanganan terhadap pasien rumah sakit telah sesuai protap.
Terkait pasien yang masuk di Rumah Sakit Haulusi pada tanggal 7 Juni 2017, masuk melalui IGD sekitar jam 18.30 dan oleh dokter jaga. Ini dilakukan pemeriksaan sekitar jam 18.45. Pasien sudah ditindaki, diberikan infus dan obat-obatan. Selanjutnya dokter menjelaskan ke ibunya bahwa anaknya nih akan diobservasi karena hasil pemeriksaan anak dengan diare disertai dehidrasi sedang. Selaku direktur, setelah saya mendalami kasus ini ya, bahwa kami pihak rumah sakit telah melakukan pelayanan sesuai prosedur. Dan pada kesempatan ini selaku direktur saya menyampaikan permohonan maaf sekiranya pelayanan kami di Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi belum memenuhi harapan pelanggan. Terima kasih, saya kira demikian. Pada kesempatan itu, Direktur Rumah Sakit Umum Haulusi Ambon, Yustini Pawa, juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait dengan pemberitaan kasus tersebut yang dinilai dapat meresahkan masyarakat. Abu Sabawa, UNGA melaporkan. Lusuh dan kumal itu salah satu fakta yang terjadi di wilayah perbatasan terhadap uang rupiah. Uang rupiah sebagai alat tukar resmi barang dan jasa di Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan, bentuk fisiknya telah lusuh dan kumal. Lusuh dan kumal yang terjadi terhadap uang rupiah di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil bukan hanya terjadi di Maluku. Hal serupa hampir terjadi pada seluruh wilayah terpencil di Indonesia. Boleh jadi kondisi itu diakibatkan oleh rendahnya akses pasar dan akses perbankan bagi masyarakat di kawasan terluar dan terpencil. Akibatnya perputaran uang rupiah sebagai alat tukar barang dan jasa secara resmi sangat minim. Kondisi kelusuhan dan kekumalan uang rupiah tidak dapat dihindarkan. Kondisi uang lusuh dan kumal seperti ini dijumpai saat pihak Bank Indonesia cabang Maluku melakukan ekspedisi penukaran uang lusuh di kawasan perbatasan dan terpencil di Provinsi Maluku beberapa waktu lalu. Penukaran uang lusuh dan kumal dilakukan untuk menjaga keaslian uang rupiah. Pemerintah melalui Bank Indonesia terus berupaya menjamin ketersediaan, keaslian dan keutuhan uang rupiah sebagai alat tukar barang dan jasa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat di kawasan perbatasan. Mereka selama ini memang menghadapi kesulitan akses pasar, akses perbankan, sehingga uang rupiah yang mereka pegang sebagian besar telah lusuh. Bisa datangi pulau-pulau untuk bikin sosialisasi kayak gini. Agar supaya bukan di Pulau Run saja, tapi kalau di Banda sini mungkin di pulau-pulau Banda semua bisa dikenali dengan uang baru kayak begini. Kayak tidak diragukan lagi. Masyarakat setempat langsung berbondong-bondong menukarkan uang lusuh mereka dengan uang baru. Ekspedisi kali ini, pihak Bank Indonesia mengunjungi sejumlah pulau terluar di Kabupaten Maluku Tengah dan Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pulau-pulau yang dikunjungi diantaranya Pulau Batu Goyang, Pulau Kulturbay Selatan, Pulau Kulturbay Utara, Pulau Penambulai, dan Pulau Kalamiera.
kami menyadari bahwa uang baru ini khususnya untuk di beberapa daerah di pulau-pulau terluar itu masyarakat belum pernah tahu, bahkan belum pernah menerima secara fisik. Sehingga dalam kesempatan ini kami merasa perlu langsung datang ke daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, sehingga mereka bisa tahu persis, bisa menyaksikan secara langsung, menerima secara langsung uang baru emisi 2016, sehingga mereka tidak ragu lagi dalam melakukan transaksi dengan uang baru tahun emisi 2016. Harapan kami masyarakat di sini bisa melakukan transaksi dengan uang ini, uang yang baru, karena ketika misalnya dia menerima uang ini dari daerah lain, mereka ragu apakah ini uang baru atau uang mainan. Seperti itu. Dengan kita memberikan informasi ciri-ciri keaslian uang rupiah tahun emisi 2016 ini, harapannya masyarakat lebih paham lagi bahwa oh ya, ini memang benar uang rupiah yang diterbitkan oleh pemerintah dan layak untuk diterima sebagai alat transaksi. Pada ekspedisi kali ini, pihak Bank Indonesia berhasil menukar uang rupiah lusuh dan kumal sebesar 2 miliar 200 juta rupiah lebih. Selain penukaran uang lusuh, pihak Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi uang rupiah emisi tahun 2016 dan pembukaan kas keliling. Langkah pihak Bank Indonesia ini untuk menjamin ketersediaan, keaslian, dan keutuhan uang rupiah bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh hingga ke perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Serang bagian timur terus berupaya mengelola semua lokasi yang berpotensi dijadikan objek wisata di daerah tersebut. Salah satunya dengan mengidentifikasi jumlah serta tingkat keamanan dan kenyamanan objek wisata di sana. Pesona alam di sejumlah tempat di Kabupaten Serang bagian timur memang eksotik sehingga layak dikembangkan menjadi objek wisata yang baik. Panorama alam pantai Desa Bula Air, Pantai Gumumai, dan Tanusang Desa Geser, serta tempat lainnya di daerah ini menawarkan keindahan dan bisa menjadi pilihan wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan di sana. Berbagai potensi tersebut terus mendapat perhatian serius pemerintah daerah setempat. Olehnya, selain terus menyediakan infrastruktur di sejumlah lokasi yang mulai ramai dikunjungi wisatawan, pemerintah Kabupaten Serang bagian timur mulai fokus untuk melakukan promosi objek wisata di sana. Pemerintah daerah setempat juga menggandeng pihak Himpunan Pramu Wisata Indonesia menyiapkan duta-duta wisata. Ketua Himpunan Pramu Wisata Indonesia Cabang Kabupaten Serang bagian timur, Ujang Hudayah, mengatakan, sebagai langkah awal kerjasama tersebut, pihaknya akan melakukan identifikasi berbagai objek wisata di daerah itu. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kondisi setiap objek wisata, terutama keamanan dan kenyamanannya. Dengannya, para duta wisata yang terhimpun dalam Himpunan Pramu Wisata Indonesia Cabang Kabupaten Serang bagian timur dapat menjelaskan kepada para wisatawan yang ingin menikmati sajian alam di setiap lokasi wisata di sana. Kemarin kita sempat mengobrol dan kami memutuskan mungkin hal pertama yang akan dilakukan lagi identifikasi dulu. Setelah melakukan identifikasi, kita mengenal lebih dalam objek-objek wisata yang ada di sini, kemudian explore lagi. Kita harus menelusuri lebih dalam, kita harus tahu tingkat keamanan, kenyamanan, dan lain-lain yang diprioritaskan untuk para wisatawan yang bakal datang ke sini. Dari Bula Serang bagian timur, Mansyur Boynau melaporkan. Pemerintah Kabupaten Serang bagian timur siap menyukseskan lomba balap sepeda Tour de Molucas tahun 2017. Berbagai persiapan telah dilakukan menyongsong pelaksanaan lomba tersebut. Menyambut pelaksanaan Tour de Molucas tahun 2017 September nanti, pemerintah Kabupaten Serang bagian timur mulai melakukan persiapan. Persiapan yang telah dilakukan antara lain mendata jumlah hotel dan penginapan di Kota Bula dan sekitarnya untuk dijadikan tempat menginap para peserta lomba.
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, Zainal Fanat, mengatakan setelah mendapat petunjuk dari pemerintah Provinsi Maluku, pihaknya langsung bergerak mempersiapkan hotel dan penginapan. Namun jumlah hotel dan penginapan di Kota Bula tidak memadai. Karenanya Dinas Pariwisata juga mempersiapkan rumah penduduk sebagai homestay. Kita kerja di bawah komando dengan koordinator dari provinsi. Apa yang telah provinsi perintahkan kepada kita untuk laksanakan, pertama mendata hotel penginapan, terus setelah kita data hotel penginapan tidak mencukupi, makanya mereka kasih masukan bahwa rumah-rumah penduduk yang layak kita gunakan. Terus kita sudah berkoordinasi dengan Sitik untuk penyediaan mungkin mes-mes di Sitik dan homestay-nya yang di Sitik. Itu semua. Sesuai rencana, 20 tim dari berbagai negara akan mengikuti balap sepeda internasional ini. Para peserta akan melintasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Ambon. Para peserta akan melewati 5 etape dengan total jarak 770,3 km. Ajang ini diharapkan menjadi momentum promosi destinasi wisata di Maluku, terutama di daerah yang dilewati peserta tur. Dari Bula Seram Bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan. Pemirsa, kini kami mengajak Anda menyimak berbagai aktivitas yang dilakukan umat muslim di Kota Ambon selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang kami kemas dalam serba-serbi Ramadan. Buka puasa dan peringatan Nuzulul Quran Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon berlangsung semalam. Pada buka puasa itu diwarnai dengan pemberian zakat fitrah dan biaya siswa pendidikan kepada anak-anak tenaga honorer. Hari ke-14 puasa Ramadan, Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon menggelar buka puasa bersama berlangsung semalam. Ketua Panitia Buka Puasa Bersama La Suryadi mengatakan, kegiatan itu merupakan program rutin dalam meningkatkan silaturahmi antar sesama pegawai dan para hakim. La Suryadi menyebutkan pada buka puasa itu diberikan zakat fitrah kepada kaum mustahik dan beasiswa pendidikan kepada anak-anak tenaga honorer. Buka puasa yang diselenggarakan Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama yang diselenggarakan pada hari ini adalah merupakan program daripada Takmir Pengadilan Tinggi Agama Ambon, bahwa di dalam menjalankan ibadah Ramadan itu sebelum pada saat berbuka atau buka puasa bersama itu kita lakukan tadarus. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nurdin Judah mengatakan, bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh rahmat, makfirah dan ampunan, harus dimanfaatkan oleh keluarga besar PTA Ambon untuk meningkatkan amal ibadah. Amal ibadah tersebut yakni berpuasa dengan baik, bertadarus dan memperbanyak salat, serta menyantuni anak yatim piatu dan fakir miskin. Judah mengajak seluruh jajarannya untuk menjalin kebersamaan dan meningkatkan keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Haji Hasan Pelmisar dalam tausiahnya mengurai makna dan faedah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa adalah melatih dan mendidik manusia dari hawa nafsu syaitan. Pelmisar menyebutkan, bulan Ramadan merupakan bulan ampunan, karenanya Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat meminta ampunan dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu di bulan Ramadan. Pelmisar mengajak Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk dapat memaknai bulan Ramadan sebagai peningkatan kualitas keimanan menuju kemenangan takwa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mengajar untuk saling peduli, melalui kepedulian mampu membangun kebersamaan menuju peningkatan kualitas pengadilan agama yang agung di Maluku. Usai berbuka puasa dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Curah hujan yang tinggi belakangan ini di Buru Selatan mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kota Namrole mengalami kerusakan. Hingga saat ini belum ada upaya pemerintah setempat untuk mengantisipasi kerusakan tersebut.
Inilah kondisi beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan di Kota Namroleh. Kerusakan itu disebabkan tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah jalan Kota Namroleh, Kabupaten Buru Selatan. Masyarakat di sana juga khawatir akan terjadi kerusakan yang lebih parah karena hujan terus mengguyur wilayah itu. Bobi Sairdekut, warga Namroleh, meminta pemerintah Kabupaten Buru Selatan cepat dan tanggap dalam melihat kondisi jalan yang cukup mengkhawatirkan masyarakat. Instansi teknis juga diminta memasang tanda-tanda di setiap ruas jalan yang dianggap berbahaya bagi pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Ya, kami dari masyarakat Namroleh, kami sangat mohon perhatian dari pada khususnya pada pemerintahan Kabupaten Buru Selatan untuk lebih memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi karena ini sangat mengganggu khususnya bagi kami dari pengendara roda 2 maupun roda 4. Sairdekut menambahkan di musim penghujan ini masyarakat perlu berhati-hati saat melakukan perjalanan terutama di lokasi rawan longsor Kota Namroleh, lintas kecamatan bahkan jalan lintas Pulau Buru. Dari Namroleh, RN Stasi Jawa melaporkan. Bronjong penahan tanah di lokasi kejadian tanah longsor di Kelurahan Karangpanjang dinilai sudah tidak layak. Pasalnya kawat pembuat bronjong bukan kawat standar, serta sebagian besar kawatnya telah berkarat. Bronjong penahan tanah yang dibangun di Gang Naga Kelurahan Karangpanjang baru rampung dikerjakan beberapa tahun lalu. Masyarakat setempat menilai bronjong tersebut tidak layak sebagai penahan tanah di lokasi kejadian longsor Kamis malam. Pasalnya bronjong tersebut dibuat tidak menggunakan kawat yang layak. Akibatnya baru beberapa waktu selesai dikerjakan, bronjong tersebut telah ambruk akibat hujan deras yang mengguyur Kota Ambon beberapa hari terakhir ini. Masyarakat setempat berharap pemerintah Kota Ambon maupun pemerintah Provinsi Maluku segera melakukan perbaikan terhadap bronjong tersebut. Selain itu, ketinggian bronjong juga harus menjadi perhatian sehingga ke depan tidak terjadi kejadian serupa. Melihat kepada bronjong yang ada itu, ketinggiannya juga cukup tinggi, sekitar 40 meter bronjong. Itu semua sudah terancam karena kawatnya itu bukan kawat fabrikasi. Bukan kawat fabrikasi dalam artian kawat anti karat, tapi kawatnya itu kawat biasa. Kawat biasa. Jadi semuanya sudah berkarat dan dikhawatirkan jangan sampai seluruhnya tuh bisa longsor atau putus gitu. Kondisi bronjong yang sebagian kawatnya telah berkarat itu diduga kuat turut memicu terjadinya tanah longsor di lokasi tersebut semalam. Ketua RT 001 RW 06 Kelurahan Karangpanjang Donald Titiheru mengingatkan warganya untuk tetap waspada. Guna mengantisipasi longsor susulan, Donald Titiheru meminta warga untuk terus berjaga-jaga. Jadi pada saat musim hujan ini saya dan bersama-sama dengan warga masyarakat RT 001 RW 06 Kelurahan Karangpanjang maupun RT 004 RW 04 Kelurahan Karangpanjang itu mengantisipasi terhadap bronjong yang dibuat oleh pemerintah dan warga yang di sekitar tempat kejadian ini itu telah bersiap-siap untuk menyelamatkan diri untuk mengantisipasi hujan yang terjadi pada beberapa hari kemarin sampai dengan tadi malam. Hingga siang tadi lokasi kejadian longsor di Kelurahan Karangpanjang itu telah didatangi Basarnas Kota Ambon dan Provinsi Maluku, Tagana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon dan Provinsi Maluku serta aparat keamanan dari TNI Polri. Untuk mencegah longsor susulan, warga diberi tarpal untuk menutupi bagian-bagian tertentu yang dianggap rawan longsor. Otis Kotadini melaporkan. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon, Kapten Barlet mengatakan, kesiapan Pelabuhan Ambon dalam mengantisipasi arus angkutan laut Lebaran tahun 2017 telah dilakukan termasuk kesiapan pos angkutan Lebaran.
Inilah beberapa produk yang berhasil disita oleh para petugas gabungan dalam operasi pengawasan pangan di Kota Ambon. Produk-produk ini disita oleh petugas karena sudah rusak. Dari segi kemasan, tidak lagi memiliki izin edar dan ada yang sudah expire atau kadaluarsa. Bukan hanya itu, pada beberapa jenis produk seperti kacang-kacangan, para petugas bahkan menemukan ada yang sudah berjamur dan berkutu. Tidak semata pada produk dalam kemasan, para petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap pangan segar yang dijual di beberapa swalayan di Kota Ambon. Berbagai jenis daging dan sayur-sayuran diambil sampelnya dan diuji pada laboratorium berjalan milik Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Ambon. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah panganan segar ini mengandung bahan yang berbahaya atau tidak jika dikonsumsi oleh masyarakat. Bahwa di dalam pangan-pangan segar ini, contohnya dalam ayam, kemudian dalam bakso, ya, itu kadang-kadang juga dicemari dengan formalin. Nah, oleh karena itu kita juga melakukan pengawasan terhadap pangan-pangan segar ini. Makanan takjil juga sementara kami lakukan pengawasan, ya. Jadi di pusat-pusat penjualan takjil tetap kami melakukan pengawasan. Kemarin sudah dilakukan sampling terhadap 18 sampel makanan dan semuanya memang tidak mengandung bahan berbahaya. Sekarang kami masih melanjutkan untuk uji mikrobiologi di laboratorium. Berbeda dengan temuan petugas gabungan terhadap produk kemasan pada pangan segar yang sampelnya diuji di laboratorium berjalan, tidak ditemui bahan-bahan kimia yang berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Meski begitu, pengawasan akan terus dilakukan oleh tim gabungan Balai POM, Balai Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, khususnya pada bulan suci Ramadan. Selain itu, pengujian sampel juga sudah dilakukan pada takjil-takjil yang dijual di beberapa lokasi di Kota Ambon dan hasilnya pun masih aman, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Meskipun temuan hanya pada pangan dalam kemasan, namun operasi lapangan pengawasan pangan di Kota Ambon akan terus dilakukan. Khusus pada bulan suci Ramadan, para petugas gabungan akan turun ke lapangan 2 kali dalam 1 bulan. Hal ini untuk memantau dan memastikan peredaran produk dan pangan yang mengandung bahan berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Melalui operasi pengawasan pangan, Balai POM Kota Ambon bersama instansi terkait akan terus melalui operasi pengawasan pangan, Balai POM Kota Ambon bersama instansi terkait akan terus meningkatkan pengawasannya agar masyarakat di kota ini dapat menikmati produk panganan segar maupun dalam kemasan yang aman dan layak dikonsumsi. Masyarakat juga diharapkan jauh lebih teliti jika ingin berbelanja. Ada tips untuk pemirsa agar Anda tidak membeli produk yang sudah tidak layak konsumsi. Yang pertama, jangan membeli produk yang kemasannya sudah rusak, dan yang kedua, ingat selalu untuk memeriksa tanggal kadaluarsa produk.